bicara soal monyet, Mas. Kalau saya kalau jawab monyet itu ya memang daya tarik ada, merusak juga ada. Ada minusnya gitu. Jadi harus istilahnya harus bersahabat dengan mereka ya. Iya, tapi nggak perlu ngasih makan, apalagi dinas itu udah ada tulisannya loh, Mas. Nggak boleh ya. Jangan memberi makan monyet, sebenarnya udah di sana itu juga ada. Jangan Kalau waktu itu pengunjung kan banyak sekali. Ada yang belum pernah lihat monyet, senang sekali melihat monyet itu. Terus ngasih makan. Foto-foto bareng, terus dikasih makan. Gitu Pak ya. Ya sebenarnya ini kalau sebenarnya nggak boleh dikasih makan. Tapi ya ini untuk daya tarik pengunjung gitu kadang-kadang kan kasih makan gitu. Jadi ini juga kontroversi juga ya Pak ya. Ya kontroversi betul ya. Dengan kera ekor panjang ini rombongan ini rombongan untuk koloni ini sama anaknya juga. Itu gendong anaknya. Ini. Nih. Ini banyak sekali ini. Pagi ini kelihatan sekali pada di objek wisata Telaga Putri. Inilah kereta ekor panjang yang menghuni hutan di Telaga Putri. Kera ekor panjang sedang berada di atap nyari makan ya. Nah, ini. Berkeliaran tuh. Nah, tuh. Jadi inilah kera ekor panjang yang menghuni di panjang sedang keluar dari sarangnya, mencoba untuk mencari makanan. Saat ini berada di atas warung-warung duduk ya. Mereka membentuk koloni atau kelompok-kelompok. Kalau waktu itu pengunjung kan banyak sekali. Ada yang belum pernah lihat monyet, senang sekali melihat monyet itu. Terus ngasih makan. Foto-foto bareng, terus dikasih makan. Nah itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Jadi kebiasaannya karena sering wisatawan sering ngasih makan itu, Iya, jadi iya. di saat ini senang di sini ya Pak ya, keliaran di sini ya. Banget. Ya, padahal dari dalam itu juga sudah dikasih Pengumuman. peringatan. Pengunjung dilarang memberi makan pada monyet biar cari ke habitatnya sendiri. Tapi mereka kan nggak tahu hal yang penting dia senang kasih makan. Katanya binatang dilindungi itu dari dinas taman itu, monyet binatang dilindungi untuk daya tarik wisatawan atau pengunjung. Cuma anehnya kok dari dalam itu nggak pernah memberi makan. Oh, biar cari sendiri di hutan itu ya Pak Ya, ya. cari di hutan. Jadi tadi ada pengunjung dilarang memberi makan pada monyet biar cari ke habitatnya. Makanan apa gimana Pak? Biasanya Pak? Iya, kalau orang yang nyadari hidupnya di sini, itu pasti terganggu. Iya. Kalau bagi yang tidak pernah lihat monyet, itu seneng kan gitu. Senang ya. Kebalikan. Biasanya nyuri makanan atau apa Pak? Atau Sebenarnya ini Mas, ya? kalau monyet ya menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau bicara soal monyet itu jadi pro dan kontra. Oh gitu. Gitu.
pro-nya dan kontra gimana? Jadi monyet itu kan sebenarnya kalau awalnya kan dia kan cuma makan pupus-pupus daun itu loh mas. Terus erupsi yang 2010 itu ya kalau turun ya. Sebenarnya nggak masalah kalau kebanyakan orang biasanya bilang karena erupsi, sebenarnya enggak. Karena monyet itu punya komunitas. Koloni. Ya. Jadi satu koloni nanti kalau udah berkembangnya bermaksimal, biasanya akan turun dibagi. Sana tetap ada, yang sebagian ke bawah juga ada. Jadi satu koloni yang berbeda gitu. Cuman sekarang itu non sewu ya, orang itu kadang-kadang gini, kasihan dengan binatang, pinginnya ngasih makan, tapi makannya yang nggak bener. Nah, ini yang bener Pak ya. Makannya peyek, makannya emping, kadang yang basi dikasih sebenarnya keliru tuh mas. Iya. Sebenarnya keliru. Kalau dia masih ngasih makan sayuran, kita masih terima sebenarnya. Iya. Nah, akhirnya apa mas? Yang kecil-kecil itu tiap hari dengan makan yang setiap hari seperti itu, akhirnya dia nggak tahu makanan yang aslinya, yang anak-anak itu. Habitatnya. Akhirnya dia udah terbiasa dengan makan yang itu. Padahal itu nanti kalau dia udah dewasa, obesitas, terus matanya merah, berarti itu ada penyakitnya loh mas, rabies ya. Itu kalau gigit bahaya. Kalau gigit bahaya Pak ya. Oke. Pak, kalau warga sendiri panjenengan mensikapi monyet itu gimana Pak yang ada di sini? Baik, susah ya mas. Susah ya. Susahnya gini, di satu sisi kita membatasi monyet dengan cara menakut-nakuti ya. Kita ada ini cuman ada bedil itu Pak ya? Cuman nggak ada isinya mas. Nggak ada isinya ya. Cuman kalau kita megang gini, nanti monyet itu akan lihat kita. Dia akan ngode sama teman yang lain. Krek bahwa itu bahaya. Dia akan mundur. Masalahnya non sewu ya, kalau ada orang ngasih makan ke sini, dia sebenarnya takut sama monyet itu. Masa mau ngasih makan? Setelah monyet itu turun dia lari. Logikanya nanti monyet itu juga berpikir ternyata manusia itu cemen ya, mau ngasih makan ternyata takut. Akhirnya apa? Dia nanti bisa menggigit malah. Gitu. Malah gigit ya Pak? Iya malah gigit. Tapi ada wisatawan yang digigit ya? Beberapa? Belum ada? Aduh. Jarang ya? Ini live saya nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab saya terus terang. Karena nanti jadi pro dan kontra. Ya, jadi keberadaan ini memang itu bagian dari Telaga Putri Pak ya, monyet ekor panjang itu ya? Iya betul. Cuman saya gini loh, kemarin itu pandemi sebenarnya kalau kita itu cerdas, masyarakatnya cerdas, itu sebenarnya monyet itu bisa dididik. Jadi gini, pada waktu pandemi itu, orang kita kan juga susah mas. Aduh, orang susah, padahal orang secara ekonomi malah ambruk. Tapi yang tadinya orang yang sayang dengan monyet, itu malah dia masuk memberi makan dengan makanan yang bukan habitatnya. Kadang non sewu ada. Dia pengusaha, nggak mau menyebutkan lagi. Karena banyak yang basi, karena ekonomi ambruk, dia kasih di sini. Sempat saya larang waktu itu. Harusnya nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Sayur-sayuran boleh. Apalagi yang dikasihnya basi kok. Iya. Itu. Lah, sebenarnya kalau pada waktu itu kita aja susah, monyet sebenarnya kalau nggak ada yang ngasih makan, sebenarnya dia akan belajar makan yang habitatnya seperti pupus daun itu kan banyak mas ini. Iya. Dulu sebenarnya dia suka itu. Yang pupus daun itu ya? Pupus daun muda-muda itu dia senang sebenarnya. Cuman karena manusia kadang-kadang kompleks sendiri mas. Bicara soal monyet mas. Kalau saya jawab monyet itu ya memang daya tarik ada, merusak juga ada. Ada main luasnya gitu. Jadi harus istilahnya harus bersahabat dengan mereka ya. Iya, tapi nggak perlu ngasih makan. Apalagi dinas itu udah ada tulisannya loh mas. Nggak boleh ya. Jangan memberi makan monyet. Sebenarnya udah di sana itu juga ada. Jangan memberi makan monyet. Karena apa? Orang kalau memberi makan monyet itu aneh-aneh, yang berminyak-minyak itu. Dan memang bukan makannya. Bukan makanannya, gitu. Pak Sinten namanya? Saya Pak Agus. Pak Agus ya. Bapak Agus apa Pak? Kalau saya prinsipnya itu mencerdaskan pengunjung. Artinya orang itu kalau mau lihat satwa, jangan di alam, itu bahaya. Karena nanti dia akan interaksi. Kalau orang mau berinteraksi dengan satwa itu lebih baik di kebun binatang yang memang itu sudah dirawat mas. Iya. Gitu. Iya. Harusnya memang ya di ini kalau satwa itu. Satwa itu memang kalau lihat ya jangan di alam liar. Ya. Alam liar itu kita ya boleh lihat, tapi jangan mengganggu. Nggak usah ngasih makan, nggak usah apa, interaksi sama dia agak jauh aja sebenarnya.
Jadi ajak jauh ya Pak ya. Nggih. Kalau toh ngasih makan, makanan yang emang habitatnya. Makanan habitatnya. Pupus daun. Pupus daun kayak gitu kita biasakan itu. Iya. Tapi kalau dikasih makan makanan modern itu ya obesitas, minyak. Obesitas, dan nanti matanya rata-rata bermerah loh Mas. Merah ya. Saya pernah ada kejadian sama dulu orang pelihara. Sama temen. Dia pelihara karena dikasih makan apa-apa matanya merah Mas. Ternyata pada saat semuanya saya sama adik ngasih makan. Saya mendekat itu dikira saya mau ngambil makanannya. Akhirnya saya digarut gini Mas. Nah itu kebetulan anaknya yang pelihara itu digarut gini. Itu sampai menghabiskan uang banyak nggak bisa dihitung. Karena matanya udah merah. Berarti kan ada penyakitnya ya Pak ya. Ada penyakitnya. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Kalau kita memang cuman untuk kalau kita begini Mas. Nah, saya kan pernah ada tamu. Ada tamu ya. Terus ada monyet lewat, kita gini aja, dia udah krek. Manggil temannya. Dia, udah temannya. Dia sebenarnya artinya gini, bahaya, artinya gini. Sudah paham ya? Cuman gini aja. Jadi nggak usah diapa-apain, nggak usah ada pelurunya. Cuman kalau ada pengunjung yang memang sok punya HP terus ingin menghasut, terus kita kadang-kadang malah jadi kasus. Iya. Tapi kalau sama petugas kita udah interaksi loh. Sama petugas itu biasa. Selama kita nggak menembak nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu aja, nanti kalau ada sakit ada yang berkepentingan kok. Dikasih makan apa Bu? Tempe bacem. Tempe mau ya. Tempe bacem ya. Bacem. Jadi kalau ngasih gitu, Nggih. jangan dipegang sini. Kalau takut nanti biasanya sini aja gitu nanti. Oh gitu. Bahaya. Iya. Nggih. Dah. Tadi mau pengen lihat kerati Bu. Iya sih Pak, tadi itu pas nggak sengaja ke sini, terus habis itu lihat mereka kayaknya pada jinak, pada turun gitu. Terus ngasih. Kasihan. Kasihan ya. Bu siapa namanya Bu? Saya Dita. Dita ya. Dari mana Bu? Ada Martani aja. Pak, ini selama siaga ini Pak, level 3 ini Pak ya. Ini kan pengunjung sepi nih Pak ya. Terus gimana ini perilaku monyet-monyet ini Pak? Ya perilakunya biasa saja. Ya sering turun kasih cari makan gitu. Turun masih makan ya. Kadang dianggap mengganggu juga warung-warung itu Pak ya. Ya sebenarnya ini kalau sebenarnya tidak boleh dikasih makan. Tapi ya ini untuk daya tarik pengunjung gitu kadang-kadang kan kasih makan gitu. Jadi ini juga kontroversi juga ya Pak ya. Ya kontroversi betul ya. Pak, sikapnya untuk mengsikapi monyet ini Pak gimana Pak? Harusnya gimana Pak? Apa ya Ini kan udah ada larangan itu untuk ngasih makan biar makan di habitatnya itu. Harusnya gimana? Turun lagi. Turun lagi ya Pak? Jadi kalau monyet ini kalau pas turun itu kalau bisa nyolong di warung-warung itu. Nyolong itu. Pak bendeng itu terus nyolong di dalam warung. Nah itu apa itu Pak? Itu berarti beda komunitas. Jadi beda komunitas jadi Berantem gitu ya Pak ya? Bapak kalau ngasih makan tiap hari atau gimana Pak? Ya nggak tentu, tapi ini beberapa hari ini saya kasih makan terus.